Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Basi pada hari ini, Jumat 17 Maret 2023. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian senantiasa saya jumpai ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama memulai segala aktivitas dan tugas kita sepanjang hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah pemeliharaan Tuhan pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, anugerahkan kami kesempatan untuk menikmati hari-Mu yang baru. Kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga, Tuhan yang melindungi dimanapun keberadaan kami. Terlebih Tuhan yang memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi pelita yang senantiasa menerangi setiap jejak langkah kehidupan kami. Biarlah Tuhan anugerahkan kami roh hikmat, Tuhan anugerahkan kami roh kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seru permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang dipersiapkan bagi kita sekalian pada pagi hari ini, yang pertama terambil dari Yeremia 5 ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Kemudian firman Tuhan yang kedua terambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini diberikan tema setia dalam perkara yang kecil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kesetiaan adalah suatu hal yang begitu mudah kita ucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya, di dalam setiap kehidupan kita, itu tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan. Kesetiaan adalah sesuatu yang sangat mahal dan juga sudah jarang kita temui. Ada begitu banyak orang yang sering tidak dapat setia, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam hubungannya dengan pasangan, dan bahkan dalam imannya sekalipun. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kesetiaan manusia itu bisa berubah seperti harta, tahta, status sosial seseorang, dan juga wanita ataupun juga sebaliknya. Tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan juga sering terjadi permasalahan yang sama, yaitu berubahnya iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seseorang yang dengan setia melakukan suatu tugas yang kecil merupakan bukti yang terbaik dari kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih besar lagi.
Dalam hal rohani, Tuhan tidak mungkin dan tidak akan memakai kita lebih besar dalam pelayanan kita jika kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam karir kita, dalam pekerjaan, tidak ada seorang pun yang bakal mendapatkan promosi jabatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi tanpa sebelumnya membuktikan bahwa ia sanggup untuk menyelesaikan dan melakukan hal-hal yang kecil. Kebanyakan dari orang-orang menginginkan mendapatkan kepercayaan yang besar, yaitu melakukan tugas atau tanggung jawab yang kecil. Sering kita mengabaikan akan hal-hal yang kecil, sehingga ada saja orang yang meremehkan tugas atau tanggung jawab yang kecil karena merasa hal yang kecil tidak terlalu penting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara yang besar. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil di dalam kehidupan. Firman-Nya mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kesetiaan, melakukan tanggung jawab dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Kesetiaan yang tentu membutuhkan ketekunan dan komitmen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka bila pada saat ini Tuhan percayakan kepada kita adalah tugas dan tanggung jawab yang kecil, hendaklah kita senantiasa selalu bersyukur dan lakukanlah segala tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, sebab kesetiaan kita di dalam perkara yang kecil mempersiapkan kita untuk dipercaya akan perkara yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas taburan firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Seringkali dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, kami sering meremehkan hal-hal yang kecil yang seolah-olah bagi kami tidak berguna. Sering sekali kami mengabaikan hal-hal yang kecil ya Tuhan, padahal kami yakin semua itu adalah rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami adalah rencana Tuhan yang indah bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami senantiasa mengamini akan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, akan segala hal-hal yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dan juga seluruh jemaat-Mu akan memulai segala aktivitas, kegiatan, usaha yang Kau percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dimanapun keberadaan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kami sekalian. Tuhan menjaga, melindungi kami, terlebih Tuhan menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kiranya kita senantiasa sehat selalu dan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Shalom.